lapar dan haus akan firman Tuhan, yang mendengar firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin, amin, amin. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, minggu ini saya ingin berbicara satu tema penting, yaitu mengasihi Tuhan. Lebih tepatnya saya ingin bicara, mungkin soundnya kasih enak sedikit sound. Saudara-saudara, saya mau bicara tentang 3 tipe atau 3 tingkatan orang mengasihi Tuhan. Pintunya bisa ditutup kah? 3 tipe atau 3 tingkatan orang mengasihi Tuhan. Saudara, Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19 akan menjadi teks kita. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 saya baca untuk Bapak Ibu sekalian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya, ayat yang ke-16, ayat yang ke-16 dikatakan begini. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-17, saudara lihat di sini dikatakan lagi. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sebenarnya masih ada ayat lanjutan, tapi saya tidak mau baca semua. Saya mau saudara lebih fokus pada apa yang saya mau sampaikan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jadi kalau saudara baca pasal sebelumnya atau ayat sebelumnya, ini adalah penampakan Yesus pada hari yang ketiga. Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal yang sebelumnya itu, maka saudara akan menemukan bahwa pasal 21 ayat yang ke-19 dikatakan, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi begini saudara, ini ada 3 kali pertanyaan Yesus begini, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Petrus mengatakan, ya, aku mengasihi. Lalu Tuhan tanya lagi, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Ya, aku mengasihi. Lalu ketiga kali pada ayat 17 Tuhan tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, yang menarik saudara-saudara, kenapa harus 3 kali? Orang dulu sampai orang sekarang punya keyakinan bahwa sesuatu yang ditanyakan lebih dari 1 kali, pertama itu penting, yang kedua itu pokok, yang ketiga itu serius. Jadi ketika Tuhan tanya pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, ya, aku mengasihi kamu. Nah, pertanyaan saya, saudara-saudara, coba mari saudara renung baik-baik. 3,5 tahun Tuhan hidup dengan mereka. Tuhan hidup dengan mereka, mengajar mereka, ajar segala sesuatu kepada mereka, semua dia buat. Pertanyaan saya, kenapa 3,5 tahun Yesus masih bertanya tentang perkara yang sederhana, mengasihi Tuhan? Saya tanya saudara, Petrus mengasihi Tuhan? Mungkin kita berkata, yes, dia bilang tadi saya mengasihi Tuhan. Tapi saudara-saudara, ketika saya belajar ayat ini dalam sekali, ternyata Tuhan tidak mendapati 3,5 tahun Petrus mengasihi Tuhan. Saya mau terjemahkan, tidak jamin orang ikut Tuhan. Halo, saya berharap setiap apapun pintu tidak usah terganggu. Saudara fokus saja. Begini saudara, setiap kali kita berpikir bahwa kita datang ke gereja, kasih persembahan, kasih persepuluhan, ikut melayani, lalu kita pikir kita melayani atau kita mengasihi Tuhan, Anda salah besar. Kenapa? Petrus 3,5 tahun yang ajar dia bukan pendeta Jiriadu, yang ajar dia Yesus, bagaimana mencintai dia. Tapi saudara, ujung-ujung
3,5 tahun Tuhan masih tanya perkara sederhana ini. Petrus, engkau mengasihi aku? Jadi sekali lagi saudara, yang setia ikut Tuhan seperti Petrus 3,5 tahun belum kategori mengasihi Tuhan. Apalagi maaf, kalau saudara Senin Kamis ibadah, aduh saya merasa saudara, kalau saudara bilang ku mau cinta Yesus, saudara bohong besar. Betul. Saya waktu baca ini saya bilang, Tuhan ampuni saya, bahwa tidak jamin orang melayani Tuhan bertahun-tahun, kelihatannya mengikuti Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Belum. Terbukti dari mana? Dia masih tanya, Petrus, engkau mengasihi aku? Kalau saudara baca, Petrus tidak mengasihi dia. Bukti pertama, dia lari, orang pertama yang lari waktu Yesus disalib. Padahal hidup setiap hari dengan Yesus, makan dengan Yesus, minum dengan Yesus, semua dikerjakan dengan Yesus, tapi belum tentu jamin orang mengasihi Tuhan. Ada orang bilang begini, Pak Pendeta, kok mereka yang tidak datang gereja dan tidak datang gereja kadang-kadang sama saja. Saya mau bilang tidak sama. Kenapa saya bilang tidak sama? Dia bilang begini, bayangkan yang sudah datang saja masih bisa nakal, yang sudah datang setia gereja masih jahat. Itu sama satu Pak Pendeta. Saya bilang justru itulah menurut saya masih lebih dia. Kenapa? Karena dia sadar dia jahat, dia cari Tuhan. Lalu lu mengerti ya? Saya mau bawa kita bahwa ternyata kita bukan orang yang mengasihi Tuhan. Oh, kalaupun kita melayani di sini, yang paling tahu itu adalah saya dan saudara. Saya harus jujur kepada saudara, tak usah omong yang bolong-bolong ibadah. Yang setiap hari seperti saya khotbah melayani, belum tentu dapat kita mengasihi Tuhan. Dan ini yang saya mau bawa kepada kita pagi hari ini. Petrus ditanya, yang menarik saudara-saudara, dia tanya 3 kali. Kalau bahasa Indonesia itu kan bahasanya sama. Apakah engkau mengasihi? Apakah engkau mengasihi? Nanti saya bahas. Dalam bahasa Yunani itu dalam sekali. Tapi saya bawa dulu. Kasih itu dalam budaya Yunani ada 4. 1 eros. Eros itu kasih antara pasangan yang berbeda jenis kelamin. Orang pacaran itu pakai ini, eros. Eros itu salah satu pendorongnya adalah hawa nafsu. Jadi eros ini tidak salah. Sebenarnya nafsu itu positif. Waktu Adam dan Hawa diciptakan, diberikan satu ini, yaitu eros ini. Ada gairah. Seorang laki-laki lihat seorang wanita, itu positif, itu kudus. Namun ketika dia jatuh dalam dosa, itu yang berubah jadi negatif. Makanya maaf, akhirnya Alkitab bilang setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka malu. Sebenarnya maaf, gairah yang Tuhan kasih kepada kita positif selama masih ada di jalur. Jadi gairah, nafsu atau eros ini seperti kali, sungai. Kalau saudara lihat, kalau sungai itu masih jalan di relnya, aman, betul ya? Tapi kalau dia lompat keluar dari rel, dia bikin banjir dan malah petaka. Itu yang disebut. Jadi maksudnya begini, kalau seks itu, hubungan itu dilakukan oleh seorang dewasa dengan istri yang sah, itu benar, itu datang dari Tuhan. Tapi ketika itu digunakan untuk hal-hal yang salah, saudara lakukan dengan orang-orang yang salah, yang bukan pasangan hidupmu, itu yang salah. Ngerti saya di sini? Tapi saya bawa begini, eros itu lebih banyak ke hawa nafsu. Jadi kalau orang bilang dia cinta, tapi kalau dia tidak ada di bawah kaki Tuhan, eros ini yang naik, nafsu ini yang naik. Tapi kalau dia punya kasih Allah, eros ini memang ada dalam diri kita. Tapi kasih Allah ini akan menekan eros ini. Dia akan bikin eros untuk tidak kemana-mana. Mengerti ya? Jadi kita bisa satu ruangan dengan seorang wanita, kita aman karena kita punya eros. Tapi kan ada kasih Allah di atas eros. Kasih Allah ini yang pimpin sehingga eros ini bisa ditekan. Mengerti ya sampai sini ya? Jadi ini kasih yang saya sebut kasih paling rendah. Jadi kalau ada laki-laki bilang begini, kalau lu sayang beta, lu serahkan luput tubuh, itu laki-laki yang jahat luar biasa. Ya nona-nona, siapapun dia, saya tidak peduli siapa saudara. Kalau saudara pacaran, saudara bikin rusak orang dan perempuan, ini saudara kasih eros. Anda belum mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua,
kasih fileo atau kasih filia. Kasih filia adalah perasaan kasih antara cinta yang dilandasi oleh relasi persahabatan. Jadi saya berteman dengan Pak Yos, ini kasih filia, arti kasih fileo. Jadi kasih ini kasih persahabatan. Tingkat paling tinggi kita sebut sebagai kawan akrab, sahabat karib. Itu yang disebut dengan kasih apa? Fileo, atau kasih filia, atau kasih filia. Jadi walaupun tidak ada darah, hubungan darah, tapi saudara bikin kayak saudara. Mazmur bilang atau Amsal bilang kalau ada orang yang seperti saudara gitu ya. Saudara punya teman yang model begitu. Nah, saya tidak akan lama di situ. Satu storge. Storge ini kasih antara bapak kepada anak, sebaliknya anak kepada bapak, atau orang tua kepada anak. Lalu anak kepada orang tua, itu kasih storge. Jadi kalau saya bikin dia pun tingkatan ini, storge dengan filia ini ada di kedua. Kalau boleh saya bilang, ini eros ada pada poin yang paling rendah. Kalau saudara mencintai Tuhan hanya karena nafsu, itulah yang saya bilang. Manusia ini kadang-kadang mencintai Tuhan karena nafsu. Maksudnya nafsu begini. Kalau saudara diberkati, setia dengan Tuhan. Kalau saudara sembuh dari penyakit, saudara ikut Tuhan, itu masih eros namanya. Saudaranya nafsu untuk keinginan daging saudara. Kalau saya pun pekerjaan diberkati, saya ikut Tuhan. Tapi kalau saya ada masalah, tidak. Nah, ini masih eros. Yang berikut adalah katanya filia itu bukan hanya kasih. Tadi filia apa saya bilang tadi? Filia itu adalah persahabatan. Jadi kalau saudara, sudahlah. Yang terakhir kita bahas supaya cepat. Yang terakhir itu agape. Dalam perbincangan ini dia menggunakan kata agapao. Sudah lihat sini, agapao. Agapao itu berasal dari kata agape. Agape itu kasih yang paling tinggi. Dan kasih ini katanya tidak dimiliki siapapun kecuali Tuhan Yesus, kecuali Allah Bapa. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, itu kasih yang digunakan adalah agape. Tahan sebentar, kelihatan membosankan, tapi tunggu sebentar. Saya ajak bawa saudara begini. Saudara lihat, saya langsung saja begini. Jadi Bapak Ibu saudara, mungkin sebelum saya bahas di situ, begini Yosef. Kalau saudara baca ayat tadi, ada 3 kali dia bertanya, betul ya? Apakah engkau mengasihi aku Petrus? 1 gitu ya. Yang kedua, apakah engkau mengasihi aku Petrus? 2. Nah sudah, kita baca saja ayatnya supaya saudara mengerti. Ayat 15, perhatikan ini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, orang Kupang bilang Imo, anak Yohanes, anak Anis, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepada, ya benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi di kata yang tadi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Itu kata yang digunakan adalah ini. Apakah engkau agape denganku? Agape itu kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang berkorban sampai nyawa dia kasih. Makanya Yesus kasih. Beda dengan persahabatan, nanti kita bahas. Tapi saudara tahu yang Petrus jawab apa? Kalau saudara baca di sini kan sama ya. Apakah engkau mengasihi aku? Jawabnya apa? Yes, aku mengasihi kamu. Tapi kalau saudara baca bahasa Yunani, indah sekali. Dia tanya gini, apakah engkau agape dengan aku? Petrus jawab gini, aku filia dengan kamu. Ini menarik. Ayat 15 itu Tuhan tanya, apakah engkau agape dengan aku? Rela mati. Dia bilang begini, aku filia dengan kamu. Filia itu artinya persahabatan. Jadi hanya sampai apa? Sahabat. Pertanyaan saya, apakah Petrus tidak mengasihi? Mengasihi, tapi kadar mengasihi Petrus datar, rendah. Kenapa saya bilang rendah? Karena filia itu hanya persahabatan. Mungkin kita bilang, ya tapi persahabatan itu Bapak tidak main-main. Oh, beta dan teman itu seperti keluarga, makan satu piring, makan satu sendok. Kami seperti saudara. Saya kasih ingat saudara, saya sudah punya sahabat terlalu banyak. Saya sudah bikin sahabat karib banyak juga. Tapi saya tanya saudara,
Jaminkah bahwa dia terus karib dengan Anda? Nanti kita temukan. Yesus mau bilang sama saudara, oke, kalau kamu hanya punya modal itu, kamu butuh satu kasih di atas lagi, yaitu kasih agape. Kamu butuh ini, kamu harus naik. Tapi Petrus saya suka, dia tidak orang yang sombong. Dia jawab dengan jujur, saya hanya bisa filia dengan engkau. Saya harus jujur 3,5 tahun, saya hanya bisa filia, saya hanya bisa bangun ini persahabatan. Saudara tahu, kalau yang namanya persahabatan itu ada batasnya. Tapi mari kita lihat ayat 16, menarik lagi. Kata Yesus pula kepadanya kedua kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kata yang gunakan, apakah engkau agape dengan aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu aku filia dengan engkau. Masih jawaban yang sama, sudah kedua. Petrus tidak sadar juga. Petrus masih filia dengan Tuhan. Kalau saudara baca ayat 17, menarik. Tapi nanti kita bahas pada poin yang kedua. 2 poin saja yang saya mau bahas. Pertanyaannya, apakah filia salah? Dalam membangun hubungan dengan Tuhan, filia salah kita jadikan dia sahabat? Tidak salah. Tapi bagi saya, Anda belum orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita lihat. Filia adalah perasaan kasih atau cinta yang dilandasi oleh apa? Relasi persahabatan. Kasih sayang sejati antara sahabat dekat, walaupun tidak memiliki hubungan darah. Jadi waktu ditanya apa kau mengasihi? Ya, kamu lihat kan, saya berkawan dengan Filipus, saya berteman sungguh dengan Markus, saya berteman dengan Yohanes, dan kamu tahu, saya saja mengasihi mereka, apalagi engkau. Kau lebih dari sahabat, gitu kayak. Tapi sekali lagi masih apa? Filia. Nah, pertanyaannya, apa kelebihan kasih ini? Ini ada kelebihannya. Memang ada kelebihan satu. Orang yang punya kasih filia ini benar-benar bikin dia jadi sahabat. Yaitu satu, dia akan menjadi sahabat, tapi sampai titik sahabat saja. Kalau sahabat saja, dia kenal nama Anda, dia tahu nama Anda, dia tahu makanan kesukaan Anda, dia tahu warna kesukaan Anda, dia tahu hobi Anda, mungkin sedikit sifat Anda, dia tahu. Itu persahabatan. Tapi ini kelemahannya. Saudara lihat, ini kelemahannya. Attention, jangan pernah mengasihi Allah hanya dengan kasih ini, kasih filia ini, kasih persahabatan ini. Karena itu bukan kasih yang dalam. Kasih ini merupakan kasih yang bagi saya bukan kasih yang dalam. Mengapa? Why? Mengapa? Sudah dengar baik-baik ini. Pertama, kasih model filia ini pertama hanya bisa ada pada kondisi saat senang. Kalau susah belum tentu dia mengasihi saudara. Saudara bisa lihat, seakrab-akrabnya saudara, percayalah, satu waktu Anda dapat titik ini, bahwa senang sama-sama, susah belum tentu. Contoh paling gampang, kalau Anda punya utang 100 juta, dia sahabat, belum tentu dia kasih uang 100 juta di Anda. Itu persahabatan, kelemahannya di situ. Dia ada titik di mana senang, oke. You are the best friend. Tapi kalau sudah susah, goodbye. Makanya tidak heran saya lihat di Facebook banyak orang bilang, kalau dia ada mau nih hari dia soya bertepung kaki. Tapi besok dia lupa betul-betul, lupa daratan. Ini kasih filia. Dan betul Petrus melakukan itu. Waktu Tuhan bikin kasih dia ikan, kau Tuhan. Waktu dia dihantam gelombang, dia bilang, kau Tuhan. Tapi waktu Yesus disalib, bangun lari. Sulia, jadi kalau Anda berpikir bahwa Anda mengasihi Tuhan hanya gara-gara ikut Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, Petrus ini kurang apa? Tapi karena dia punya kasih hanya dangkal pada persahabatan, maka satu waktu hidup susah, lari. Tak usah omong tentang susah. Saya harus jujur ya, dalam pengembalaan saya kadang-kadang saya miris lihat jemaat. Jangankan susah, baru ditegur gembala saja tersinggung pergi dari gereja. Tapi nanti nyanyinya, ku mau cinta Yesus selama, bohong besar. Baru tersinggung sedikit pergi.
Yang lucu aja keluarga semua. Ayo kita pergi cari gereja lain. Darah Yesus. Ini temukan banyak. Kenapa? Filia bersahabat. Jadi kalau ada yang melukai persahabatan, putus. Ini bukan hanya berlaku dengan sesama, dengan Tuhan. Doa belum dapat pekerjaan, parek dan tentang Tuhan. Buat apa melayani Tuhan? Ini kasih filia. Mengerti ya? Ikut Tuhan tapi sakit-sakitan. Buat apa ikut Tuhan? Filia. Yang kedua, kasih ini bergantung kepada siapa temannya. Ada orang begini, kalau kaya dia dekati, miskin dia jauhi. Kalau duit banyak tempel terus, duit sedikit tidak tempel. Kasih ini begitu. Ketika tadi saya bilang, Petrus mau makan apa? Tuhan bikin 5 roti 2 ikan, makan semua. Tapi habis itu hilang semua waktu Yesus susah, waktu Yesus disalib. Persahabatan itu selalu dibangun dengan motivasi. Itu perbedaannya. Agape tanpa motivasi apapun. Jadi kalau saudara bangun hubungan dengan Tuhan, saudara cinta Tuhan, harusnya tidak ada motivasi apapun selain cinta Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Mau kecewa, mau apapun, saudara akan berkata, I love you Jesus. Saya mengasihi Tuhan. Saya sudah capek urus jemaat-jemaat yang berputar di filia. Dengan khotbah keras, pergi gereja. Saya lebih suka gitu. Lebih baik gereja saya kosong, tapi orang-orang yang di sini 2-3 mengasihi Tuhan, itu lebih luar biasa. Dan Anda tahu, terakhir yang setia 12 murid sampai mereka mati. 12 itu sudah bilang, Bapak 11 Bapak, karena satu mengingat dia. Tapi pada kisah para rasul, satu lagi terpilih. 12 mati-matian sama Tuhan, karena mereka naik satu tingkat, yaitu agape. Yang ketiga, kasih ini punya kelemahan adalah kasih ini berubah-ubah, bergantung keadaan. Nah betul ya, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Bukankah ini ada dalam hidup kita? Kita bangun hubungan dengan Tuhan. Tak usah, katanya, saya tanya saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan, saya pinjam seorang hamba Tuhan pun bertanya. Saudara perhatikan sini. Saudara serius membayangkan saudara dapat ini ya, supaya saudara lebih memahami. Saya tanya saudara, kalau hari ini tiba-tiba Presiden Jokowi datang, lalu tiba-tiba dia berdiri di sini dan dia bilang, Jemaat Nazaret, saya kasih kita satu orang 55 miliar. Bayangkan ya, jangan bayangkan. Ini bayangkan saja Jokowi ada di sini, kotak-kotak sama. Dia kasih 5 miliar bagi satu orang satu. Pertanyaan saya, saudara senang tidak? Kalau Jokowi bagi 5 miliar, jangan miliar. Itu bantuan pemerintah 500.000 tong antri. Apalagi 5 miliar. Nah pertanyaan saya sederhana. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara tahu jawaban. Kalau saudara dapat miliar, 5 miliar per orang ya. Jadi kalau kayak Bapak Om Nik di sana, ada 6 orang, berarti 30 miliar. Wow. Saya tanya saudara, kalau saudara pegang masing-masing, saya tanya saudara, saudara bikin apa itu uang? Jawab cepat, saudara bikin apa itu uang? Belanja, beli mobil, bangun rumah. Saya tidak. Saya tidak. Kenapa saya tidak? Saya akan kasih saudara semua. Saya kasih saudara semua.
Bisa Bapak? Wih Bapak terus 5 miliar, iya saya kasih. Sampai minta saya kasih. Oh, kenapa Anda ketawa? Sederhana. Lalu saudara tanya lagi, lalu Bapak dapat apa? Dia menghayal lagi. Kata hamba Tuhan, bayangkan baru menghayal saja, saudara tadi semua sudah bilang belanja semua. Tidak ada yang berani kasih 5 miliar semua. Padahal baru menghayal. Kan tadi saya bilang kalau. Tapi lihat, baru kalau. Apalagi sudah biji mata. Mengerti ya? Ini membuktikan bahwa sebenarnya kita punya sifat semua sama. Bahwa kita hanya bisa mengasihi Tuhan kalau kita dapat sesuatu, atau kita menghayal, tapi kalau sudah dapat itu beda lah. Betul dapat nanti bekasi keluar perpuluhan. Hari beda. Aduh Tuhan ambil sedikit Kan Tuhan mengerti mungkin keperluan. Darah Yesus. Pantas baru menghayal, saya susah apalagi uang tiba. Saya berharap yang dapat dana seroja ini perpuluhan. Ya sampai seroja sudah datang lalu kita ambil, kita lupa. Sudahlah kita tidak bahas itu. Maksud saya begini, lihat bahwa kasih kita ini berubah-ubah. Kondisi bagus, yes I love you Jesus. Kondisi tidak bagus, goodbye Tuhan. Selalu apa? Kondisi. Kalau rumah tangga aman-aman, sudah bakalai-bakalai, kita setia dengan Tuhan. Ribut sedikit, Bapak beta mau maka ini bini bikin jadi sak. Sudah bisa. Siapapun tidak boleh menghalangi Anda mencintai Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Alasan apapun tidak boleh. Ya, ini yang disebut kasih pilihan. Nah, yang keempat, kasih ini terbatas sifatnya, bisa bubar satu waktu oleh apapun, termasuk teman karib. Kenapa sound terus berubah ya? Saudara dengar begini, ini kasih ini bisa berubah. Saudara lihat kasus pembunuhan di Kota Kupang. Ya. Itu bukan sekedar persahabatan, pacaran. Bahkan karena sudah ada, saya tidak sedang mempermalukan siapapun, sudah pacaran, ada anak. Ini kan bukan hanya sekedar ada anak, itu buah kasih sayang. Tapi saudara tahu, berubah. Dari tadi cinta I love you, WA luar biasa, jadi pembunuhan. Gila. Kalau kita mengasihi Tuhan model begitu, kelihatan hari ini berapi-api, besok kita orang yang paling jahat dengan Tuhan. Saudara lihat itu Yahya Woloni, waktu masih jadi pendeta dapat doi banyak, wow I love you Jesus. Tapi setelah itu tinggalkan. Kenapa? Filia bisa berubah. Dan saya mau bersihkan tahun ini jemaat. Siapapun mau 2-3 orang saya mau layani. Tapi benar-benar agape sama Tuhan. Bukan filia. Capek saya urus jemaat yang filia. Sudah banyak pergi dari gereja ini. Saya tarik kesimpulan pagi ini, filia. Kalau orang mengasihi Tuhan, apapun terjadi, agape aku pada Tuhan. Yang kelima, bukan kita sebagai jemaat seperti ini semua, kita filia sebenarnya. Waktu kita bilang, ku mau cinta Yesus selama, sebenarnya kita di taraf filia. Coba koreksi baik. Kita selalu dikondisikan, hujan sedikit saja kita tidak kebaktian. Beras kurang sedikit, rasanya hati kita juga turun seperti beras. Beras di atas, hati kita juga di atas seperti untuk Tuhan. Beras mulai di karung paling bawah, kita hati juga turun seperti karung. Ini harus jujur nih. Nah ini disebut kasih filia, sahabat. Tapi sahabat punya kelemahan. Kecuali satu sahabat sejati, Yesus. Yohanes 15 ayat 13 bilang, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat. Kecuali satu sahabat ini, Yesus. Setelah itu omong kosong, nonsen, omong kosong. Sahabat. Jadi tadi Petrus ditanya, apa kau mengasihi aku? Aku filia, aku sahabat. Memang dia karib,
Tapi saya bilang kalau hanya hubungan Anda dengan Tuhan hanya sampai pada roh, persahabatan itu saya bilang bisa bubar. Angelina Sondak pertama sahabat Yesus, sekarang tinggalkan Yesus. Artis-artis dulu sahabat Yesus, lahir, dibawa ke gereja, diajar di sekolah minggu, tua, terkenal, tinggalkan Yesus. Itu filia, sahabat. Hari ini nama Martina, nanti setelah kawin namanya Siti Zubaidah, itu namanya filia. Hari ini nama Petrus, Lukas, Yohanes, besok jadi Abdullah, itu namanya filia. Dan banyak orang sedang ada di filia. Kelihatan duduk di gereja tapi filia. Kelihatan melayani Tuhan tapi filia. Kelihatan memberi persembahan tapi filia. Kelihatan kasih perpuluhan tapi filia. Kelihatan bermain musik tapi filia. Kasih yang tergantung pada kondisi. Saya pernah tegur salah satu orang di jemaat ini cukup keras. Sudah bawa keluar dari jemaat, ajak orang, no problem. Karena saya percaya kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau tahu apa yang gembala punya hati atasmu. Jadi sekali lagi saya berharap bahwa saya tegur bukan bermaksud apa-apa, supaya Anda mengasihi Tuhan. Tadi saya bilang lebih baik jemaat 5 orang atau 10 orang atau 50 orang tapi benar-benar tunduk dan mengasihi Tuhan daripada 100 orang kepala sakit saya. Dulu saya berpikir dengan jemaat banyak, ya keuangan kita baik, kita bisa jangkau jiwa-jiwa di sana, tapi rasanya Tuhan kasih selalu nyangkut. Ini gereja saya sudah tanda selalu saja penuh, tiba-tiba turun, tidak masalah. Sekarang baru saya mengerti bahwa tidak semua jemaat itu agape. Jemaat yang agape pasti dewasa. Jemaat yang agape pasti mau ditegur Tuhan. Jemaat yang agape tidak kenal kondisi apapun, dia mengasihi Tuhan. Ada amin. Yang kedua kita bahas, ini yang lebih menarik. Tingkatan yang paling tinggi dari 4 kasih itu atau cinta itu adalah agape. Dan Anda dan saya harus sampai pada titik ini. Yang menarik ini saudara, agape itu artinya kasih Allah, kasih yang tertinggi, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tahu memberi tanpa mengharapkan balasan, kasih yang rela mati. Terlalu banyak, tapi intinya kualitas kasih agape ini tinggi luar biasa. Nah, kenapa saya mau bawa kita ke sini? Pertanyaan yang sama. Bapak, kalau gitu kasih agape ada kelemahannya. Kalau tadi kasih filia, kasih storge itu apa tadi? Kasih orang tua kepada anak, anak kepada. Saya tanya saudara, bisa ada kelemahannya? Ada. Berapa banyak anak bikin kepala sakit orang tua? Pada itu anak kandung. Kalau storge saja juga tidak kuat, ada kelemahannya. Dia bisa buang orang tuanya. Sebaliknya ada orang tua juga bisa buang anaknya. Berapa banyak ibu nona-nona yang hamil lalu kasih gugur, membuktikan bahwa kasih tak selamanya. Katanya sejahat-jahatnya singa, tidak ada orang yang mampu membunuh anaknya. Tapi fakta di koran berapa banyak orang bunuh anaknya. Berarti kasih storge tidak kuat. Eros apalagi, filia juga sama. Kalau sudah tanya kasih agape ada kelemahannya? No, tidak ada kelemahan. Pertanyaan Yesus pada ayat 17 berubah. Kalau tadi dia, apakah engkau agape dengan aku Petrus? Yes, aku filia. Kan tadi bilang gitu ya. Lalu dia tanya yang kedua pada ayat 16, apakah engkau agape Petrus? Yes, aku filia. Tapi kalau saudara baca ayat 17 menarik. Mari kita lihat ayat 17 tadi. Ayat 17, mundur. Sorry, beta yang salah tekan. Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Apakah engkau filia? Nah tadi kan Tuhan kasih tinggi sekali, agape. Tapi Petrus saya suka, dia bukan orang yang sombong. Dia bilang saya hanya bisa filia. Saya selama 3,5 tahun ternyata punya hanya filia. Lalu Tuhan kasih turun standarnya dari Tuhan. Apakah engkau filia dengan aku?
Wow. Jadi di ayat 17 ini beda ya. Tuhan ganti kata agape jadi filia. Apakah engkau filia dengan aku? Sudah jelas. Petrus jawab, saya ulang lagi. Kata Yesus kepadanya untuk ketika Simon anak Yohanes, apakah engkau filia dengan aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Jadi kalau mama omong saudara-saudara, anaknya bisa omong lu ini ulang-ulang. Hati-hati saudara, itu serius. Jangan pernah main-main di orang tua pembahasa. Kakak, mama capek omong lu. Ini mama omong lu yang terakhir. Jadi kata ketiga ini sedang bicara, ini yang terakhir Petrus. Kita tanya lu, apakah engkau mengasihi aku, apakah engkau filia? Dan iya, Petrus berkata kepada Tuhan, semuanya beda. Kalau tadi Tuhan hanya jawab, asal jawab saja. Lu sayang beta? Sayang. Lu jalan-jalan Tuhan, woi Petrus, lu sayang beta? Sayang. Tuhan, sama ke Tuhan sudah tahu. Tapi ini luar biasa. Ketika Tuhan tanya, mereka mengerti budaya, mereka mengerti ini serius. Lalu dia balik. Kata Alkitab dia sedih. Bagi saya dia terharu, dia nangis. Karena ada hantaman yang keras sama Tuhan. Woi Petrus, 3 tahun setengah lu tidak mengasihi beta. Petrus nangis. Tuhan ampuni beta. Beta pikir beta semua mengasihi Tuhan. Dengan jalan sama-sama, naik perahu sama-sama, dengan firman sama-sama, makan sama-sama. Tuhan bilang, no, hari ini saya tantang kamu. Naik, aku ingin engkau mengasihi aku lebih dari filia. Lalu Petrus nangis. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Kalau saya boleh dramatisir, kalau tadi hanya jawab, Tuhan Tuhan tahu. Sekarang dia bilang dengan nada terharu. Kata Alkitab dia sedih, lalu dia bilang begini. Kalau saya boleh dramatisir, dia bilang gini, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Aku filia betul-betul dengan engkau. Air matanya jatuh. Air matanya jatuh. Ternyata khotbah KKR-nya Yesus 3 tahun setengah tidak pernah membuat air mata Petrus jatuh. Sampai pada satu titik Tuhan harus buka hatinya bahwa ternyata Petrus, lu punya hati tidak mengasihi aku. Dan benar, Petrus baru sadar hari itu dia perlu mengasihi Tuhan. Dan bilang aku filia. Tuhan bilang no problem. Kalau saya bilang no problem. Kenapa Tuhan harus tanya ini? Pertanyaan saya sendiri. Kenapa Tuhan harus tanya ini? Karena tadi saya bilang 3 kasih itu terbatas, terkondisi oleh sesuatu. Tapi agape harus penting. Kenapa? Karena saya punya jawaban sederhana. Karena itu semua kasih, yaitu kasih semua yang 3 tadi itu kasih yang semu. Dan kita bisa berubah cinta kita. Pertanyaan saya, apa ciri orang yang mengalami kasih agape? Sekarang saya tanya saudara, apa saudara mengasihi Tuhan? Saudara bilang amin. Oke. Pertanyaan saya, bisakah kita membuktikan kita mengasihi Tuhan? Kalau saudara belum, masih ambang-ambang, masih kabur, mari kita belajar dari ayat ini saja. Belum penjelasan jauh. Mari kita lihat ayat 18. Perhatikan ayat 18. Perubahan drastis terjadi ketika Tuhan menaruh kasih agape dalam diri dia. Ketika dia menemukan satu tingkat di atas filia, yaitu agape, ini yang terjadi perubahan. Nah, saudara tahu ini terjadi setelah Yesus bangkit. Ayat 18 saya baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat apa? Pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Ya saya, orang muda kan begitu. Masih bebas. Keluar tidak ada yang togor, mau pergi mana? Paling mama saja. Kalau saudara suka kawin, baru rapi saja, istri saja. Kenapa lu ke mana kok? Lu mau pergi mana nih? So ada yang menghambat. Kalau muda itu pakai celana jeans, sepatu, hilang. Soalnya perlu hilang, bebas. Tapi kalau sudah tua, nanti kita bahas. Tapi maksud saya begini, orang muda itu identik dengan kebebasan. Jadi ciri pertama kalau engkau punya kasih agape adalah 1, ingin bebas. Saya jelaskan ya. Banyak orang bilang dia cinta Tuhan tapi ingin bebas.
Jadi kalau omong tentang dosa, dia rasa seperti dia tidak bebas. Anda bukan orang yang mengasihi Tuhan secara agape. Kalau dosa masih membuat engkau tidak tenang, apalagi berontak kepada firman, Anda kasih filia. Anda bukan agape. Kalau Anda agape, apapun tidak akan Anda rasa sebagai mengikat. Kan orang hari ini mau bebas. Bebas alias mau senang. Sampai-sampai datang ibadah pun yang dicari kesenangannya. Nah, tadi saya bilang, banyak jemaat sampai filia. Datang kalau kipas angin panas kayak ini, gereja kayaknya kipas angin tidak enak. Sana enak, asik. Wih, ketemu duduk tenang. Saatnya berteduh, enak sih. Aduh, kasihan sekali ya. Dangkal sekali filiamu. Hanya karena kipas angin. Yang lebih parah lagi, kasih berdasarkan filia. Ingin bebas, ingin senang. Yang dicari apa? Senangnya. Padahal saya mau tanya saudara, saudara datang ke sini cari Tuhan atau cari saya? Jawab, saudara cari Tuhan atau cari saya? Tapi kalau kita mau jujur, yang kita cari kesenangan kita. Pas sampai di gereja, kebetulan ada yang sudah sapa dia. Tobat. Jemaat apa model begitu? Potong hidung, cuek sah. Soalnya ada yang tukur potong sedikit. Filia. Filia. Yang Anda cari adalah kesenangan. Ini naik lebih rohani. Berapa banyak orang bilang gini, datang di Nazaret biasa-biasa sah. Bibi di sana tuh ya hadirat Tuhan, bulu badan berdiri. Nazaret tidak ada. Saya pernah ada orang keluar dari gereja saya. Jadi waktu dia datang dari Papua, belum ada keluarga, saya ditelepon, tolong Bapak, tolong ini saya dengan istri anak kami pergi antar kasur, semua kami layani, antar jemput, ya sudahlah kita kasih semua lah. Terakhir saudara ibadah di sini dia bilang sama anak saya tobat gereja sini. Di sini tidak ada hadirat Tuhan. Udah darah Yesus. Lalu saya berpikir, kalau hadirat Tuhan hanya dipikir tentang saudara sesuatu, berarti saudara cari kesenanganmu. Padahal di hadirat Tuhan itu cari kesenangan siapa? Tuhan. Mau rasa tidak rasa, saya tetap untuk Tuhan. Itu beragape namanya. Jadi saya pikir kasihan nih. Lalu bukti saya berbuat sesuatu untuk engkau itu apa? Lu hanya cari hadirat Tuhan. Jadi kalau dia rasa ada damai, kan orang bilang gitu, saya suka di ibadah itu ada damai. Tidak salah kita cari damai. Tapi pertanyaan saya, bagaimana dengan Petrus? Dan kita lihat akhir hidup mereka. Sambil khotbah tidak ada damai. Satu, ada khotbah orang horo dia, kasih mati sedia. Saudara pergi ke Cina, orang berbakti sembunyi-sembunyi, kapanpun ditangkap dan dibunuh. Tidak ada hadirat Allah. Tapi karena mereka punya agape, mereka tidak peduli. Jadi bertobat sudah, berhenti sudah jadi jemaat filia, jemaat tersinggung, jemaat yang tidak bisa bertobat, jemaat yang tidak bisa naik level rohaninya. Di situ terus Anda filia, dan Anda akan lihat tragis hidupmu. Nanti Anda seperti Judas. Saya coba buat kata filia. Filia itu salah satu artinya mencium. Tanda mencium tidak selamanya mencintai. Terbukti toh? Judas akan cium. Cipika-cipiki. Balasnya tutak gitu. Tapi dia sudah bilang sama para yang mau nangkap, nanti yang beta cium itu yang tangkap dia. Tak selamanya kalau sudah ketemu pendeta yang bilang, nah, jangan bantu saya. Itu pendeta yang baik, tak selamanya. Karena Yudas juga begitu. I love you Jesus. Tapi orang yang pertama mengkhianati Yesus yang cium. Tidak heran kalau orang berkata, Bapak dia sekarang suruh agama seberang.
Dulu kan dia api-api untuk Tuhan. Oh, tidak salah, karena dia sampai Filia. Saya kasih ingat kita semua ya, Bapak Ibu, anak muda dengar. You boleh melayani di sini. Saya tidak kasih takut saudara, tanda saya punya mulut dari Alkitab. Kalau Anda tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, satu waktu kelihatan pemain di sini, tapi besok bisa mualaf. Saya tidak main-main. Karena Anda hanya sampai pada mengasihi Filia. Jangan heran kalau hari ini jadi pengkhotbah luar biasa, besok bisa tinggalkan Yesus. Banyak, coba saudara searching. Saya baru selidiki ternyata satu kata, Filia. Ada amin. Lanjut dia bilang begini. Oh, jadi kalau saudara hanya mau cari kesenangan dalam berbakti, saudara salah. Kemarin saya panggil anak-anak kaum muda, saya tegur. Dan saya berharap tidak ada orang tua yang tersinggung. Kalau ada orang tersinggung, itu pintu gereja terbuka lebar-lebar. Kenapa? Karena saya mau orang yang mengasihi Tuhan. Saya capek. Udah banyak saya orang bilang elus-elus. Gembala punya pekerjaan itu paling berat. Kalau penginjil itu enak. Pang. Berdosa. Dia pergi. Gembala itu tidak begitu. Habis dia khotbah keras, sana kayaknya tersinggung. Lalu ketemu gembala, tahu ini kepala batu ini, khotbah juga kepala batu. Tapi gembala mesti tanya baik-baik kok Bapak. Itu gembala. Tapi saya kasih ingat saudara, bahwa kalau model begini kasihan. Saudara bukan orang yang mengasihi Tuhan. Ada amin. Jadi kalau saudara-saudara masih main-main dengan dosa, senang dengan dosa, tidak mau ditegur, tidak mau dididik, tidak mau didisiplin, saya anggap saudara bohong besar dalam gereja. Saudara bukan orang yang mengasihi Tuhan. Yang lucu, orang model begini paling jago kasih naik firman. Semua firman. TikTok firman, Facebook firman, semua firman. Tapi baru ditegur tersinggung, bilang jam pamalas, kalau datang pastori makan habis cuci piring, tersinggung. Hai, di rumah kan mama justru begitu. Kok ke mana? Oh, tidak ada kata amin. Di rumah kan begitu, makan habis cuci piringnya. Aku bilang, kau usah pipa story lain. Banyak suruh kerja. Suruh sepelu pamalas itu hilang. Orang pamalas itu tidak diberkati Tuhan. Saya harus serius. Maksudnya begini, kalau saudara Filia, dia akan melihat yang negatif pun jadi positif. Oh, Bapak Tuhan marah karena mau didik saya. Dan seberapa banyak orang ngomong tentang judi, jangan judi, semua sepenjara, ulang-ulang justru bertobat. Tersinggung lagi, tinggal gereja. Darah Yesus. Lu mau masuk apa lagi? Masuk penjara tidak bertobat, mungkin lu mau masuk kolong otok kah? Saya harus bicara serius ini karena, kasihan jemaat kalau begini-begini, Nazaret tidak pernah bisa bertumbuh. Kau muda, saya kasih ingat saudara. Jangan muda-muda, jangan tersinggung. Apabila lu tersinggung di hamba Tuhan, lu susah banyak kakak. Saya kasih tahu saudara, lu susah banyak. Anda tidak percaya, catat tanggal ini, saya kasih tahu saudara. Saya tidak sedang marah, tapi saya sedang buka mata kita. Gembala tidak pernah bermaksud apapun selain satu, engkau mengasihi Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu. Dan dia bilang ini, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Artinya jalan ikut saya mau. Itu tanda orang Filia. Didik suruh begini, dia begini. Dan rasa bangga kalau dia melawan seorang hamba Tuhan. Padahal dia mau omong-omong sih. Hati-hati sih, ingat saudara. Tapi yang menarik dia bilang, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu pada orang lain, akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Saudara tahu ini nubuatan tentang cara matinya Petrus. Ini belum terjadi, Tuhan sudah bilang gini,
Tapi karena aku sudah kasih engkau kasih, yaitu kasih agape. Sekarang kau lihat ya, kalau dulu engkau penakut, satu waktu nanti orang ikat lu pun tangan, gara-gara aku ikat lu pun tangan, lu rela saja, lu tunduk walaupun itu maut. Berubah dari filia. Dan Tuhan bilang, lihat, nanti lu kalau ketika lu sudah ada filia, buktinya apa? Lu rela mati untuk beta. Saya berdoa supaya semua Tuhan kasih agape. Saya berdoa supaya kita Tuhan kasih agape. Kenapa? Agape yang membuat engkau bisa bertahan. Waktu orang tanya, Yesus atau nyawa? Kalau engkau hanya punya filia, percayalah, zaman antikris nanti itu, Anda harus tahu zaman antikris, ya kan karang-karang di sini. Yesus atau nyawa? Mereka yang biasa, yang tersinggung-tersinggung pasti dibilang, sudahlah Yesus buat apa? Biar yang penting nyawa. Saya yakin. Karena itu kita harus naikkan ini. Siapa yang kasih? Tuhan. Ada kerinduan untuk kita naik. Jadi kalau mau tersinggung-tersinggung, tunggu antikris yang uji saudara. Serius. Tunggu nanti antikris yang uji saudara. Kalau Tuhan antikris yang makanya saya mau bilang sama saudara, jangan takut dengan vaksin. Takut itu kalau engkau tidak punya kasih agape. Sekarang contoh saja, bilang takut vaksin karena antikris. Oke lah. Walaupun sebenarnya maaf, Anda salah punya pemahaman. Tapi saya tanya saudara sederhana saja. Vaksin kita takut karena ada antikris. Tapi roh antikris dalam diri kita tidak takut. Antikris itu kan sederhana, anti terhadap Kristus. Waktu saudara dengar firman Tuhan tersinggung, Anda antikris, Anda anti dengan khotbah. Jadi tidak usah takut dengan itu, dulu itu masih jauh tuh. Yang di depan biji mata ini, dengan firman Tuhan tersinggung, dengan firman Tuhan tersinggung. Hai. Begitu nyanyi, aku mengasihi engkau Yesus. Hai. Mengerti ya maksudnya? Sederhana tapi mari kita buka hati. Dia bilang begini. Nah, dan apa yang terjadi? Peristiwa berubahnya hati dari filia menjadi agape itu berubah di dalam dua peristiwa. Setelah kebangkitan dan pencurahan Roh Kudus. Oh, Petrus beda betul-betul. Ayat yang ke-19, dan hal ini dikatakan itu menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Tadi takut tidak waktu Yesus mau mati, Petrus takut tidak? Perempuan saja takut. Kenapa? Karena punya filia. Filia selalu cari yang enak. Jadi yang tidak enak datang, tinggalkan Tuhan. Tapi agape mau mati-mati, mau susah-susah. Ini dimiliki oleh Sadrak, Mesak dan Abednego waktu dilempar ke dalam perapian menyala. Dan mereka bilang begini, Allah kami akan sanggup melepaskan kami. Tapi perhatikan, kalaupun tidak, kami tetap tidak menyembah. Itu namanya agape. Agape bukan tanpa persoalan. Agape tetap punya persoalan, tapi cintanya tetap sama. Mengerti ya? Dan mari kita lihat sebagai terakhir. Inilah contoh para murid yang sudah diubah dari filia jadi agape. Mereka mengasihi Tuhan habis-habisan total dengan Tuhan dan mau rela mati untuk Tuhan. Mari kita lihat. Satu, ada 12 tapi saya ambil beberapa saja karena menyingkat waktu. Satu namanya Yakobus, mati di rajam batu. Saya tanya sebelumnya berani di rajam batu? Awal tidak. Baru ditanya kalian murid-murid lari. Tapi setelah diubah naik dari filia menjadi agape, lempar darah. Saya pernah nonton film di rajam batu, ngeri. Jadi satu penduduk itu kalau sudah tidak suka saudara, duduk di situ, duduk tenang di situ. Bahkan kadang-kadang mereka gali lubang, jadi masuk sedikit di dalam. Mulai dari kepala. Saudara bilang, kok rajam saja bakal. Mari. Pada fiti lu pakai batu kicik saja, fiti pakai batu. Urasa di kepala. Rajam, pak sampai mati. Rajam. Tapi mengapa dia bertahan? Pertama pasti Roh Kudus, karena kisah pada nanti setelah dia naik ke sorga, dia curahkan Roh Kudus supaya kita dapat bisa kuat begini nih. Tapi yang kedua sebenarnya ada satu, yaitu kasih agape sudah diganti. Seandainya dia filia, dia pasti bilang, ikut Tuhan dapat lepas farek dong. Tapi karena sudah naik, sudah lihat
lempar pun dia tahan. Aku rela mati. Nah, kalau orang sudah sampai filia itu begitu, dilempar pun aman, saya tetap ikut Tuhan kok. Kalau orang agape ya, kalau orang filia itu ya tadi baru dilempar sedikit saja sudah tersinggung. Jangan lempar batu. Kita semua ini jangan lempar batu lah. Orang baru omong kita bernama saya lu habis. Dan membuktikan kita ini saya mau jujur, mau hamba Tuhan, mau siap termasuk kita masih kebanyakan filia. Dirajam batu. Jadi kalau ada orang bilang Bapak, beta sebenarnya sayang Bapak mau gereja, beta sayang Bapak. Tapi satu tuh jemaat situ tuh bisa Bapak bisa lihat dia. Itu namanya filia. Karena dirajam batu pun ditangkap di Efesus, Yohanes digoreng. Kita di belakang goreng babi. Yohanes digoreng. Kasih kacu, kasih minyak, digoreng. Dan itu bukan sekedar cerita, itu sejarah. Sejarah dunia mengakui, digoreng, ditangkap di Efesus, dibawa ke Roma tempat ia dilemparkan ke dalam tempat penggorengan yang diisi minyak yang mendidih. Goreng, bukan goreng jari saudara, goreng semua. Nah, coba, mengerikan. Tapi karena sudah naik dari level filia ke agape, goreng pun tenang. Malah mungkin dia TikTok di situ. Kalau dia Yohanes zaman sekarang dia bilang, enak digoreng kawan. Pertanyaan saya sederhana, kenapa dia bisa sampai digoreng pun dia mau? Agape, bukan filia. Jadi kalau saudara bilang gini, Bapak tahu, lihat saja. Nanti waktu siapapun uji beta akan tetap setia. Kalau lu tidak berdoa sungguh minta agape, Petrus pernah ngomong itu. Semua akan lari. Beta ini tidak. Petrus kan pernah bilang begitu. Tuhan bilang, rumang sekali. Semua tidak saya. Itu katanya waktu diomong bukan main-main, dia serius. Tapi Tuhan juga penjauh dia serius. Jangan. Lu nanti yang menyangka. Jadi kalau saudara tidak punya kasih Allah, komitmen saja tidak cukup. Dengar baik-baik. Kalau saudara tidak diubah naik dari filia ke agape, komitmen Anda saja tidak cukup. Enggak, saudara bilang gini. Patut saudara dan saya bilang gini, Bapak beta sudah komitmen untuk beta, pokoknya beta lawan ini dosa. Ternyata gagal. Kenapa? Karena Anda tidak bisa hanya bermain di sini. Komitmen tanpa next level Anda pada agape tidak bisa. Saya nyoba ambil beberapa. Filipus, perhatikan baik-baik Filipus secara mati. Filipus tepat setelah 10 tahun kematian Rasul Yakobus pada tahun 54 Masehi, siapa yang lahir pada tahun itu? Rasul Filipus dikatakan dihukum cambuk dan dilemparkan ke dalam penjara serta kemudian disalibkan di Hierapolis di Virgia. Jadi cambuk habis, lempar di penjara. Tapi karena punya agape, itu bukan persoalan. Amin. Saudara yang biasa tersinggung bertobat. Karena kita belum sampai pada titik ini, dilempar, di penjara, dicambuk. Baru orang omong sah. Yang keempat, Andreas. Lu harus dengar ini Andreas ini setia, dia naik dari Filipi, agape Andreas. Kenapa orang kasih nama Andreas? Andreas tahu itu. Rasul Andreas mati disalib seperti Petrus, tapi dengan salib X. Salib X. Andreas mati. Mau kok Andreas salib X? Dia memberitakan Injil kepada banyak bangsa Asia dan menjadi martir di Eropa dengan disalibkan pada kayu salib berbentuk X. Yang menarik adalah ini. Sebelum meninggal, ia disiksa dengan hukum cambuk oleh mereka. Jadi X itu setengah mati. Jadi kalau saudara membayangkan X begini sah, tak usah X dulu lah. X terlalu berat. L saja.
Saya hukum Anda di L. Semua coba bikin kayak saya. L. Mungkin L toh. Coba semua angkat ke sini. Semua, tolong semua. Ini belum apa-apa, suruh saja susah. Begitu bila mengasihi Tuhan. Tahan setengah jam. Tahan terus. Jangan bergerak, satu titik saja. Bisa? Ini X. Bukannya satu. Ini lama-lama. Lama-lama susah bisa turun lagi. Ini X. Nah, yang menarik adalah ini. Diikat di salib, maksudnya supaya dia menderita jangan mati-mati. Kalau bisa mati lebih lama tapi dalam penderitaan itu, aduh kasihan sekali. Dengan cara demikian mereka bisa memperpanjang masa sakit dan masa siksanya dan masa matinya. Ini kayak seperti orang zaman dahulu kalau menghukum orang-orang nakal, biasa tentara zaman dahulu itu yang saya tahu, ikat saudara di pohon, kasih kelapa di bawah, tunggu semut datang. Jadi saudara begini-begini, tidak bisa. Penyiksaannya luar biasa pada zaman dulu. Tapi maksud saya begini, saya tahu itu tentara komunis, bukan tentara TNI Indonesia, tentara komunis yang begitu. Nah, ternyata keinginan dan cita-cita bisa terkabul. Maksud saya begini, ternyata ini siapa namanya? Andreas ini pernah berdoa, punya kerinduan dengar kaum muda, dengar orang tua. Kita kan datang gereja selalu, aku punya rindu, aku kerja di bank nanti jadi direktur. Kan itu kita berdoa. Aku rindu, beta ini tiap hari kos-kos, satu waktu beta punya rumah 5 lantai. Itu kan kerinduan kita ya. Tapi Andreas pun kerinduan ini lain, kerinduannya aneh. Dia bilang begini, saya rindu satu waktu saya disiksa, disalib seperti Yesus. Ini mimpi aneh. Ini cita-cita aneh. Ini kerinduan, tapi ini serius. Dia bilang, Tuhan, duduk-duduk begitu Andreas dulu. Enak, kita kepingin sekali mati seperti Yesus. Salib. Kita lain. Kita mimpi mobil 3, mobil 8, mobil 10, rantai besar sampai ke rantai terlalu besar dia jalan sampai leher. Andreas bermimpi satu. Andreas dengar, saya harus pakai dia karena saya pun anak ini kasihan, saya tahu mereka pun hidup. Tapi saya berharap Andreas, persis Andreas ini mau miskin. Andreas, Mbak Dwi di mana? Bilang saya mau satu waktu saya mati seperti Andreas, setia sampai mati. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi Andreas, lu susah ini, satu lebih susah. Kalau lu berdoa, lu tidak berdoa tapi susah datang. Ini berdoa supaya susah datang, Andreas ini. Dan ternyata betul, dia pun doa terjawab. Jadi waktu dia disiksa itu, saudara-saudara, dia bilang begini sama temannya yang hadir pada saat waktu menyaksikan dia. Katanya menurut sejarah ada temannya hadir di situ dan temannya ini dengar. Andreas bilang begini, terima kasih Tuhan, karena bisa jadi kenyataan. Yes, saya disalib. Coba. Itu saya ngeri. Apakah saya begini? Saya tidak tahu. Tapi saya berharap jemaat, coba ada yang bisa berdoa, KJ? Tuhan, saya mati hari ini. Orang hantam di kepala, paku di kaki semua hantam. Saya rindu itu. Tapi pertanyaan saya, mungkin kita ketawa ya. Tapi pertanyaan saya, kenapa dia bisa begitu? Sampai punya level mimpi yang tidak lagi kedagingannya, tapi Tuhan. Karena sederhana, telah berubah dari Filia menjadi agape. Satu lagi, saudara lihat ini. Tuhan ini cat terus. Ini yang paling saya puncaknya. Tadi kan dia bilang, Petrus nanti muda, lu ikat pinggang jalan di mana-mana. Nah, anak muda kan begitu. Kalau dipasang ikat pinggang, jalannya sebeda. Nah. Tapi Tuhan itu ikat bukan di sini. Yang bikin saudara gaya selfie. Tua itu gambaran orang tua, perhatikan, maaf tidak semua ya, tapi rata-rata orang tua itu, kalau dulu kita masih muda kita yang menentukan arah, betul ya. Ini hari pagi beta di Neoni, siang mungkin beta di Camblong, tapi tua tidak. Kalau saudara tua tidak bisa jalan, Anda dituntun kawan.
Nenek, duduk sini ya. Nenek jampi mana nenek? Jampi mana? Beta pergi di sana, kau ambil nenek obat. Dulu jampi mana? Itu biasanya. Kenapa? Su tidak berdaya. Kita dituntun orang. Nah, nubuatan itu Petrus bilang begini. Kalau dulu lu, ketika lu takut lu lari. Sekarang setelah lu ada agape, Tuhan bilang, lu duduk di sini ya. Orang yang mau salib lu sudah datang. Lu duduk diam-diam dan jangan bergerak. Dan Petrus alami itu. Kalau saudara lihat cerita ini mengerikan. Saya baca saja supaya saudara tahu. Penulis bernama siapa? Penulis Kristen awal bernama Hegesippus. Ini bukan orang Sabu ya. Kalau orang Sabu Amaheke. Ini Hegesippus. Kisahnya mencakup penampakan Kristus yang ajaib. Ketika Petrus sudah tua, jadi persis Yesus nubuatkan dia. Yohanes pasal 21 ayat 18. Nero ini siapa? Kaisar Nero merencanakan untuk menghukum mati Petrus. Ketika murid-murid mendengarnya, mereka memohon kepada Petrus untuk melarikan diri ke Roma. Jadi waktu dengar si Nero mau bunuh, mereka bilang sama siapa? Peu, ya, lari teh bapak tua cari lu mau bunuh. Apakah karena punya agape lalu Petrus tinggal di tempat? Tidak, Petrus dibangun lari. Bayangkan, su agape saja masih tidak kuat, apalagi hanya Filia. Dan dia katakan dia lari. Sampai di pintu gerbang kota, ini yang terjadi saudara. Hal supranatural terjadi. Ketemu Tuhan Yesus dalam penampakan dia. Petrus menjatuhkan diri, berlutut dan berkata, Tuhan, Engkau mau pergi kemana? Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan berkata, Engkau mau pergi kemana? Lalu Tuhan Yesus jawab begini, saudara. Saya mau pergi untuk disalibkan. Saudara, kata itu menghantam Petrus luar biasa. Dia pernah gagal gara-gara Yesus disalib, dia lari. Dan sekarang orang mau salib dia lari. Dan ketika dia ketemu Yesus, dia tanya, Yesus mau kemana? Aku mau pergi salib lagi. Dia sedang hantam Petrus, bilang, ternyata lu masih sama, masih kembali ke Filia. Habis hari itu dia dihantam dan dia bilang, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Dan dia balik dengan keyakinan dan keberanian, aku pergi untuk mati. Dan ketika kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan, dan ketika dia berdiri di hadapan para orang-orang yang akan menghukum dia, dia bilang begitu. Pada waktu mereka sudah siap mau disalibkan persis Yesus, dia bilang, stop. Aku pernah menyangkal dia. Karena aku hanya punya filia, kalau saya bilang. Tapi hari ini aku punya agape. Aku tak peduli apapun terjadi. Jangan salibkan aku dengan cara seperti Yesus. Aku tidak layak. Aku telah berkhianat kepada dia. Sekarang balikkan kepala saya ke bawah dan kaki saya ke atas. Karena saya tak pantas mati dengan cara Kristus. Dan dia mulai disiksa. Dia mulai disalibkan. Anda bayangkan, menurut orang, salib dengan kepala di atas itu saja sudah sakit. Saya tidak tahu ini benar tidak. Waktu kecil-kecil, kalau kita sering tidur terbalik, sering orang tua bilang, jangan nak, darah putih naik lubung kepala lu gila. Betul ya? Masih kecil-kecil saya ingat itu. Nah, bisa bayangkan, balik begini, ini disalib. Jangankan mau balik, baru dengar salib saya gila. Apalagi sambil dibalik, gila 2 kali. Tapi Petrus bilang, hari ini aku buktikan aku mengasihi engkau. Saya tutup dengan kata ini. Sudah dengar baik? Sudah dengar baik? Saya tutup dengan ini. Ada pertanyaan saya sederhana. Sudahkah engkau mengasihi Tuhan? Saya tidak bermaksud menyindir Anda. Seperti saya selalu bilang, saya bingung dengan orang-orang yang katanya mencintai Tuhan. Jadwal ibadah saja kita terlambat. Mungkinkah kita mengasihi Tuhan? Yang kedua, kalau kita setuju bahwa ini harinya Tuhan, bangga dan sombongnya kita di hari beribadah, kita kasih naik selfie lalu bilang, kadang-kadang kita perlu refreshing. Saya tanya saudara, pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia bilang,
Biarkan saya refreshing sebentar. Betapa malunya kita. Tapi kita begitu bangga di hari Minggu, hari di mana kita dunia mengakui orang menyembah Allah. Tapi orang Kristen dengan bangganya berkata, hari ini di Wetune, hari ini di Semau, hari ini di pantai. Jahat. Anda belum sampai pada titik Petrus yang mati. Proyek sedikit Anda pergi tinggalkan ibadah hanya untuk sebuah proyek yang besok engkau makan dan besok habis di belakang. Tapi engkau berkata engkau mengasihi Tuhan. Bohong. Saya tidak larang, saya tidak anti. Istri dan anak saya suruh berlibur. Tapi saya bilang, pergi kebaktian. Bahkan anak saya bilang, lu khotbah. Tunggu, habis kebaktian pergi. Lu mau piknik dari pagi sampai malam, serahkan. Tapi di hari yang sama lu tidak berbakti. Sedih. Tragis. Dan ada orang yang lebih enak lagi. Diam di rumah, tenang-tenang. Tidak berbakti dalam seminggu. Lebih tenang. Saya pikir Anda bukannya filia, Anda eros. Kalau Anda punya agape, Anda tidak tenang sebelum Anda berjumpa dengan Tuhan. Kalau Anda punya kasih agape, Anda tidak akan main-main dengan Tuhan. Nyawa saja dikasih. Ini minta waktu saja tidak dikasih. Jangankan nyawa, minta waktunya. Hanya 2 jam Anda tidak kasih. Rasanya, saya selalu bilang, rasanya seperti buang waktu dengan Tuhan. Saya tanya saudara, buang waktu? No. Pertama itu rasa terima kasihmu pada Tuhan. 1, engkau masih hidup. 2, engkau dikasih uang gaji, pangkat, kedudukan dari Tuhan. Tahu diri sedikit. Saya harus bicara ini supaya orang mata terbuka. Siapapun yang ikut live streaming saya dan siapapun yang ikut YouTube saya, tahu diri kita. Naik mobil mewah, tapi baru tersinggung sedikit pergi dari gereja. Sadis sekali kita dengan Tuhan. Mari kita naikkan level kita untuk mengasihi Tuhan. Saya berharap tadi kapan hari saya bilang, anak-anak kaum muda, lihat kursi tidak beres atur. Karena dibanding dengan salib ini, haikal atur kursi ini beratnya apa sih? Kalau atur kursinya gengsinya minta ampun. Ini baik Tuhan ini suruh-suruh, aduh, you tidak tahu diri betul-betul. Rasanya kita terhina kalau kita sapu di gereja, rasanya terhina. Lalu Petrus mati begini apa lagi? Kita rasanya terhina ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kita bawa iPad yang mahal, kita bangga bila perlu kasih tunjuk. Ini berapa banyak orang pegang Alkitab lalu berani. Kita sedang ada pada titik yang sangat tragis hari-hari ini. Gereja kehilangan orang rasa hormat pada Tuhan Allah. Orang lebih hormat berkat, orang lebih hormat proyek, orang lebih hormat pejabat, kepala dinas daripada Tuhan Allah. Papa Beteson ngopi di hari Minggu, yang undang kepala sekolah, yang undang direksi, yang diundang kepala dinas, makanya berperasaan. Perasaanmu harus kau ganggu. Tuhan bagaimana? Berarti sampai di sini. Saya tahu ini keras, tapi saya harus bongkar ini supaya kita sadar kita belum ada apa-apanya, tantangan kita belum ada apa-apanya. Kita sakit, kita menderita, rumah kita roboh karena seroja kita belum apa-apanya dibanding para murid. Naikkan levelmu daripada filia ke agape. Berapa banyak mau naikkan filia ke agape? Angkat tangan dan kasih tepuk tangan itu Tuhan. Anda percaya tidak percaya?
Waktu saya sampai pada titik cerita mengenai Petrus, air mata saya tiba-tiba jatuh di depan laptop. Saya bilang, Tuhan, saya belum sampai titik ini, Tuhan. Saya belum. Anda tahu kami baru punya persoalan besar. Saya waktu punya persoalan itu, saudara-saudara, saya rasa kayak mau mati. Tapi waktu saya baca ini, saya bilang, Tuhan, saya nothing, saya tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Jadi maaf, mulai minggu depan, mari kita datang dengan serius. Jangan tunggu semua habis kebaktian baru kita muncul. Apalagi dengar firman Tuhan sambil cerita-cerita. Kasihan. Ada banyak orang yang beribadah hari-hari ini, pistol ada di kepala mereka. Ada banyak orang beribadah hari-hari ini, gereja mereka ditutup. Sampai-sampai mereka harus ditenda. Sambil ditenda lagi sound system ditaruh di samping mereka. Bukan pujian penyembahan, tapi lagu dari saudara-saudara seiman kita. Tapi mereka tetap menyembah Allah. Kita di sini lain. Panas saja. Tua satu itu panas, masih hot terus. Saya tidak bermaksud marah saudara, tapi betapa terlalunya kita sampai proyek lebih mahal dari Yesus, sampai pelayanan lebih mahal daripada Yesus. Saya tahu saya dan keluarga tidak sempurna, tapi kami mau belajar. Kemarin anak saya bilang, Bapak, kan kau mau pergi kapan? Jadi karena Bapak suruh beta minta izin Pak Lurah, beta minta izin. Tapi besok ini Pak Wali Kota mau datang. Nah itu sudah mau dekat jam 2. Saya bilang terserah lah. Tapi kalau bisa, lu pergi sekarang dengan catatan, lu kembali sebelum doa. Beta usahakan Bapak, ya. Pilihan ada di tangan anak saya. Saya marah juga buat apa kalau dia tidak punya agape. Tapi menjelang dia mau doa, saya lihat dia muncul. Saya tidak sedang bilang bahwa anak saya lebih baik, tidak. Tapi saya sedang mendidik mereka. Saya bilang sama dia, kakak, lu belum dapat kerja, baru pi praktik saja. Lu sudah tidak berani bilang sama Lurah, Bapak Lurah, kotong ada jam doa. Itu lu belum kerja, baru pi praktik kakak 2 bulan. Apalagi kalau lu ada jabatan di situ, lu bisa alasan macam-macam. Dan puji Tuhan, sebelum doa dia sudah muncul. Saya tidak tahu berapa lama dia bertahan model begitu, tapi saya kasih ingat anak-anak saya dan semua kita. Kita ini kalau dengan kepala dinas, semuanya minta ampun, cari mukanya minta ampun. Tapi dengan Tuhan tidak cari muka. Saya harus cuci bersih kita semua supaya kita sadar. Urus proyek itu bisa berjam-jam. Kita betah. Tunggu Bapak ya. Ini prosedur surat ini di sana. Betah, keluar uang bensin, betah. Tapi datang gereja yang auto parkir di situ. Saya bergerak di mana-mana, bensin tidak keluar ke mana-mana. Tidak betah. Tapi kalau sini Oitune itu bensin betah. Tuhan tolong kita. Saya berdoa supaya kita pulang dari sini kita jadi orang muda yang punya agape dan bukan hanya filia. Pulang dan mulai berapi-api dengan Tuhan. Saya berharap khotbah ini jangan hari ini saja. Saya mungkin tidak akan khotbah lagi ini. Tapi pulang bawa api agape dalam diri kita. Tuhan memberkati. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Saya tahu mungkin khotbah paling